Mediterania, sebuah kawasan di mana banyak peradaban, kebudayaan, kerajaan maupun kekaisaran berdiri dan berkembang di sepanjang kawasannya. Kawasan Mediterania menjadi sangat penting dalam konteks tumbuhnya peradaban pada zaman kuno karena berbagai faktor geografis, ekonomi, sosial dan juga budaya yang mendukung perkembangan masyarakatnya. Mediterania sendiri menjadi penghubung antara tiga benua utama, yaitu Eropa, Asia, dan juga Afrika. Dan posisi ini menjadikannya pusat lalu lintas perdagangan dan pertukaran budaya antar wilayah. Wilayah ini juga memungkinkan interaksi antar suku bangsa yang mendorong penyebaran teknologi, ide, dan juga komoditas. Dan salah satu peradaban yang berkembang di kawasan ini adalah peradaban Minoa, sebuah peradaban maritim yang berjalan selama zaman perunggu dan berkembang di Pulau Kreta yang lebih dikenal sebagai peradaban pertama di benua Eropa. Peradaban Minoa dikenal akan hasil kebudayaannya yang begitu kaya, yang dipengaruhi oleh jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia yang melaluinya. Peradaban Minoa juga dikenal secara luas karena keunikan dan pencapaian yang luar biasa dalam berbagai aspek, seperti keunggulan maritim dan perdagangan, arsitektur istana yang megah, seni dan kebudayaannya yang kaya, pengembangan sistem tulisan awal yang kelak akan berkembang menjadi tulisan Latin, mitos dan juga legenda, dan pengaruh terhadap cikal bakal berdirinya peradaban Yunani kuno. Namun siapa sebenarnya peradaban Minoa ini? Bagaimana asal muasal lahirnya peradaban maritim di kawasan Mediterania ini? Bagaimana peradaban ini menapaki puncak keemasan, serta bagaimana peradaban ini menemui masa keruntuhannya. Peradaban Minoa berkembang di Pulau Kreta, Yunani, dan dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di Eropa. Mereka mendapatkan nama Minoa dari Raja Minos, sosok legendaris dalam mitologi Yunani. Peradaban Minoa kerap dikenal karena arsitektur istana mereka, sistem perdagangan yang maju, dan seni yang kaya. Peradaban Minoa sendiri berkembang di sekitar Laut Aegea, bagian timur Laut Mediterania, di mana pulau ini memiliki lokasi yang sangat strategis yang menghubungkan tiga benua utama, yaitu Eropa, Asia, dan juga Afrika. Kondisi geografisnya yang didominasi dengan perbukitan, dataran subur, dan pantai-pantai yang mudah diakses menjadi faktor utama yang memungkinkan Minoa berkembang dengan sangat cepat dan juga pesat. Iklim Mediterania yang hangat dengan tanah yang subur mendukung pertanian yang menjadi basis ekonomi awal masyarakat peradaban Minoa. Pada tahap awal, penduduk Kreta terdiri dari masyarakat agraria yang hidup dan bercocok tanam, beternak, dan juga memanfaatkan hasil-hasil kelautan. Mereka juga sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat dari wilayah sekitar, seperti Mesir, Mesopotamia, dan juga Anatolia melalui perdagangan. Pada tahap awal periode ini, Kreta dihuni oleh komunitas-komunitas kecil yang tersebar di seluruh pulau, dan periode ini sering disebut sebagai zaman perunggu awal Minoa karena masyarakat mulai memanfaatkan logam perunggu untuk membuat alat-alat dan senjata sederhana. Periode awal perunggu ini menandai bagaimana orang-orang Kreta kuno menggunakan teknologi metalurgi sederhana seperti peleburan tembaga dan juga perunggu dalam pembuatan peralatan perunggu sederhana. Bahan-bahan logam tersebut diimpor dari tempat-tempat seperti Siprus dan juga Anatolia, dan hal ini pun menunjukkan adanya jaringan perdagangan awal antara Pulau Kreta dan kota pelabuhan lainnya. Selain perkembangan metalurgi, pemukiman-pemukiman kecil seperti Myrtos dan juga Mokios juga mulai menjadi pusat kegiatan masyarakat, di mana mereka terdiri dari rumah-rumah yang sederhana yang dibangun dari batu dan juga kayu, dan di beberapa lokasi ditemukan struktur pemukiman yang menunjukkan tanda-tanda awal organisasi sosial, seperti pembangunan ruang untuk penyimpanan hasil panen dan juga aktivitas rumah tangga. Selain teknik metalurgi dan pemukiman-pemukiman yang mulai muncul, Pulau Kreta juga dikenal karena pertaniannya yang juga menjadi dasar kehidupan ekonomi masyarakat. Tanaman-tanaman pertanian seperti gandum, jelai, zaitun, dan juga anggur mulai dibudidayakan, dan selain itu, masyarakat Minoa juga memanfaatkan hasil laut seperti ikan dan kerang sebagai sumber makanan dan bahan dagangan mereka. Pada periode ini juga tembikar menjadi salah satu produk utama masyarakat Minoa. Tembikar pada masa awal ini sering dihiasi dengan pola geometris yang sederhana, dan teknik pembuatan tembikar pun segera berkembang dengan sangat pesat serta menunjukkan kemajuan dalam keterampilan tangan orang-orang Minoa. Setelah memasuki periode Minoa awal yang terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi hingga tahun 2500 sebelum Masehi, peradaban Minoa mulai memasuki peradaban Minoa tengah yang berjalan dari tahun 2500 sebelum Masehi hingga tahun 2200 sebelum Masehi, di mana pada periode Minoa tengah ini merupakan awal kebudayaan peradaban Minoa. Pada masa awal ini, masyarakat Kreta mulai menunjukkan ciri khas peradaban Minoa yang jauh lebih terorganisir, seperti meningkatnya perdagangan lewat jalur laut, di mana perdagangan laut mulai dikembangkan secara signifikan. Pelabuhan-pelabuhan di Pulau Kreta segera menjadi pusat perdagangan di Laut Aegea, dan kegiatan perdagangan Minoa utamanya adalah kegiatan ekspor minyak zaitun, anggur, dan juga kerajinan tembikar.
Mereka juga mengimpor logam mulia, gading dan barang-barang mewah dari Mesir, Mesopotamia, dan juga Anatolia. Selain melakukan perdagangan, periode Minoa Tengah juga menyaksikan berkembangnya teknik konstruksi, di mana bangunan-bangunan mulai menunjukkan kemajuan teknologi konstruksi. Beberapa situs seperti Vasiliki mulai memiliki rumah-rumah yang jauh lebih besar, dengan pembagian ruang yang jauh lebih kompleks, serta penggunaan batu sebagai material konstruksi utama pun semakin berkembang. Di masa Minoa Tengah juga mulai muncul strata sosial, di mana pembagian kelas-kelas sosial mulai diterapkan dalam tatanan sosial Minoa, serta masyarakat Minoa yang mulai mengembangkan praktik keagamaan. Beberapa artefak, seperti patung-patung kecil yang mewakili Dewi Kesuburan, juga telah ditemukan di kawasan pemukiman, gua-gua, dan puncak bukit yang sering digunakan sebagai tempat pemujaan. Setelah menyaksikan perkembangan yang pesat pada periode Minoa Tengah, peradaban Minoa segera memasuki masa periode munculnya kebudayaan istana yang terjadi dari tahun 2200 sebelum Masehi hingga tahun 2000 sebelum Masehi. Dan pada periode ini, fondasi untuk kejayaan peradaban Minoa mulai diletakkan dan menjadi sebuah perubahan yang signifikan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat peradaban Minoa. Pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, pemukiman-pemukiman seperti Knossos, Malia, dan Paistos mulai berkembang menjadi pusat-pusat administratif. Meskipun istana besar seperti yang ditemukan pada periode berikutnya belum dibangun, namun tanda-tanda awal keberadaan bangunan kompleks yang berfungsi sebagai pusat ekonomi dan politik mulai terlihat. Bukti-bukti awal menunjukkan bahwa masyarakat Minoa telah memiliki sistem pemerintahan yang jauh lebih terpusat dengan pemimpin yang mengelola sumber daya, perdagangan, dan juga aktivitas keagamaan. Hierarki sosial pun mulai terbentuk dengan elit yang tinggal di pusat-pusat istana dan masyarakat umum yang tinggal di desa-desa sekitar. Perkembangan hubungan perdagangan dengan Mesir, Mesopotamia, dan juga Levan semakin terjalin erat pada periode ini. Hal ini dibuktikan dengan beragam artefak Minoa yang ditemukan di wilayah-wilayah yang aktif berdagang dengan peradaban Minoa dan menunjukkan pengaruh budaya mereka yang meluas. Kereta juga menjadi penghubung penting dalam penyebaran teknologi dan ide antara dunia timur dan juga barat. Beragam komoditas diperdagangkan utamanya tembikar yang pada masa periode ini mencapai puncaknya dengan munculnya gaya tembikar Kamares yang dihiasi pola-pola rumit dan menggunakan warna-warna yang cerah seperti merah, putih, dan juga hitam. Kemampuan dan teknik mereka dalam pembuatan kapal pun semakin canggih dan hal ini pun memungkinkan pelayaran dengan jarak yang lebih jauh. Awal peradaban Minoa ditandai dengan perkembangan masyarakat agraris yang berkembang menjadi komunitas maritim yang dinamis. Mereka pun menunjukkan kemampuan luar biasa dalam teknologi, perdagangan, dan juga seni, dan fondasi dari sistem sosial, ekonomi, dan juga budaya yang kompleks mulai terbentuk pada periode ini, yang kemudian menjadi dasar kejayaan peradaban Minoa di periode berikutnya. Periode istana awal di Pulau Kreta menandai kemunculan peradaban yang jauh lebih kompleks dan terorganisir yang menjadi cikal bakal kemegahan peradaban Minoa. Sebelum periode ini, masyarakat Kreta hidup dalam komunitas kecil yang terfokus pada pertanian dan juga peternakan dan aktivitas maritim sederhana. Namun sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, terjadi perubahan signifikan dengan pembangunan istana-istana besar yang menjadi pusat kehidupan politik, ekonomi, dan juga kebudayaan. Istana-istana ini tidak hanya sebagai kediaman penguasa saja, akan tetapi juga berfungsi sebagai pusat administratif, penyimpanan hasil bumi, tempat ritual, dan juga pusat perdagangan. Oleh karenanya, periode istana awal dianggap sebagai tonggak transformasi masyarakat Kreta menjadi salah satu peradaban paling maju di kawasan Mediterania. Pada periode ini, Minoa menyaksikan dibangunnya beberapa kota istana awal, seperti pembangunan istana di kota Knossos, di mana di kota inilah istana terbesar dan paling terkenal di Pulau Kreta dibangun di atasnya. Lalu pembangunan di kota Paistos yang terletak di wilayah selatan Kreta, dekat dengan Lumbah Mesara yang subur. Lalu pembangunan istana di kota Malia yang berlokasi di timur laut Kreta dan letaknya berdekatan dengan pantai, serta kota Zakros yang terletak di bagian timur Kreta dengan akses langsung ke Laut Mediterania. Istana-istana ini dibangun dengan desain dan teknik arsitektur yang sangat kompleks untuk zaman tersebut, seperti penggunaan aula pusat yang digunakan untuk kegiatan sosial, ritual, dan juga administrasi. Gedung bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen seperti biji-bijian, minyak zaitun, dan juga anggur. Sistem drainase yang merupakan teknologi maju yang mencerminkan pemahaman mereka tentang tata pengelolaan air dan drainase perkotaan, serta penggunaan bahan-bahan bangunan yang berkualitas tinggi seperti penggunaan batu kapur, gipsum, dan juga kayu yang diolah dengan teknik arsitektur yang inovatif. Pembangunan istana-istana perkotaan didukung oleh perkembangan ekonomi yang sangat pesat pada periode ini. Selain itu, sistem ekonomi yang terpusat pada peradaban Minoa mendukung berbagai kemajuan di peradaban maritim ini.
Ekonomi Minoa pada periode awal istana ini bersifat redistributif, di mana istana berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi barang, di mana sistem ini melibatkan berbagai lini ekonomi, seperti pertanian yang utamanya menghasilkan gandum, barley, zaitun, dan anggur sebagai komoditas utamanya. Sektor peternakan dengan hewan-hewan peternakan utamanya seperti domba dan kambing yang mampu menyediakan wool dan juga susu. Perdagangan barang-barang ekspor utama seperti tembikar, minyak wangi, dan perhiasan menjadi barang komoditas ekspor utama dan diekspor ke Mesir, Levan, dan juga Siprus. Dan sebaliknya, mereka juga mengimpor logam mulia, kayu cedar, dan bahan mentah lainnya. Pada periode ini juga menyaksikan lahirnya tulisan linear A yang dipercaya menjadi cikal bakal lahirnya tulisan Yunani kuno, di mana bahasa ini berfungsi sebagai pencatatan persediaan, pajak, dan distribusi barang di istana-istana Minoa, serta penggunaannya dalam ritual keagamaan dan juga pencatatan administrasi perdagangan. Selain penggunaan ekonomi yang terpusat, kemajuan seni dan teknologi juga berkembang dengan sangat pesat pada periode ini. Masyarakat Minoa dapat mengembangkan alat-alat pertanian yang jauh lebih baik dan teknologi maritim yang memungkinkan mereka menjelajahi Laut Aegea dengan lebih luas dan juga efisien. Perkembangan teknik pembuatan tembikar pun semakin berkembang dengan teknik yang dikenal sebagai gaya Kamareswari, yang menghasilkan tembikar yang sangat halus dengan desain geometris dengan pola organik yang berwarna-warni. Tembikar ini menjadi salah satu barang dagangan utama yang paling diminati di kawasan Mediterania di kala tersebut. Dan selain tembikar, seni lukisan dinding pun mulai muncul dalam peradaban Minoa. Meskipun kebanyakan masih bergaya simbolik, seni ini sering menggambarkan keindahan alam dan hubungan manusia dengan dunia sekitarnya. Berbicara sebuah peradaban tentu tak bisa dipisahkan dari bagaimana sistem sosial mereka terbentuk. Pun begitu, dengan periode peradaban Minoa ini yang terbagi menjadi elit istana, di mana penguasa lokal dan pejabat tinggi yang mengendalikan istana, pedagang dan perajin, di mana golongan ini memainkan peran penting dalam perekonomian, serta peterni dan juga peternak, yang sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dan juga peternakan. Strata sosial ini membentuk hierarki sosial dalam periode istana awal yang menjadi fondasi bagaimana kehidupan sosial berjalan di peradaban Minoa. Selain aspek-aspek sosial budaya, ekonomi, dan juga sains, aspek kepercayaan juga semakin berkembang pada masa ini, di mana kepercayaan masyarakat Minoa berpusat pada dewi-dewi alam, dengan bukti arkeologis yang menunjukkan penghormatan terhadap dewi kesuburan yang sering digambarkan dengan ular dan melambangkan kekuatan dan juga regenerasi. Situs pemujaan dengan tujuan sebagai tempat upacara keagamaan sering diadakan di gua-gua atau puncak gunung yang mencerminkan penghormatan terhadap elemen-elemen alam. Istana pun juga berfungsi sebagai tempat ritual peradaban Minoa. Hal ini juga dibuktikan dengan temuan arkeologis seperti altar, patung kecil, dan persembahan yang menunjukkan bagaimana pentingnya praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari peradaban Minoa. Peradaban istana awal berakhir sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, yang kemungkinan besar terjadi akibat serangkaian bencana alam seperti gempa bumi yang menghancurkan istana-istana pada periode awal. Meskipun menghadapi serangkaian kehancuran, masyarakat Minoa dapat dengan segera membangun kembali kota Minoa dengan arsitektur yang jauh lebih megah pada periode Istana Baru. Setelah kehancuran istana lama akibat gempa bumi, orang Minoa membangun kembali istana-istana mereka dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih megah. Istana-istana baru ini menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Beberapa istana penting yang kembali dibangun setelah periode gempa bumi dan bencana lainnya, diantaranya Istana Knossos, di mana istana ini merupakan istana terbesar dan paling terkenal. Istana Knossos terdiri dari banyak ruangan, tangga megah, gudang, dan tempat ibadah, dan istana ini juga terhubung oleh legenda Minotaur dan labirin menurut masyarakat Minoa kala tersebut. Ada pula Istana Paistos, istana yang terletak di dataran Mesara, di mana Istana Paistos lebih kecil dari Knossos, namun istana ini masih merupakan istana yang megah, dan selain karena arsitekturnya, di istana ini juga ditemukan Paistos Disk, sebuah artefak penting dengan tulisan linear A yang masih coba dipecahkan hingga masa kini. Selanjutnya ada Istana Malia yang memiliki fokus utama sebagai pusat perekonomian dengan gudang besar untuk penyimpanan hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah Istana Zagros yang terletak di bagian timur Kreta yang berfungsi sebagai pelabuhan utama. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak artefak perdagangan yang dapat menunjukkan peran pentingnya dalam perdagangan luar negeri. Meskipun istana-istana ini terbilang megah, istana Minoa tidak dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh, dan hal ini pun menunjukkan bahwa masyarakat Minoa relatif damai dan mungkin memiliki angkatan laut yang kuat yang dapat melindungi mereka. Istana ini sendiri terdiri dari berbagai ruangan dan fungsi yang berbeda seperti ruang Megaron, sebuah ruangan besar dengan fungsi seremonial atau administratif, gudang besar sebagai penyimpanan minyak, gandum, dan hasil bumi lainnya, saluran air dan drainase yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan air yang canggih,
termasuk saluran pembuangan dan juga toilet, serta fresko sebuah lukisan dinding yang berwarna-warni yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, alam, dan mitologi peradaban Minoa. Ekonomi Minoa selama periode Istana Baru yang didukung oleh perdagangan maritim Minoa yang mendominasi Laut Aegea sebagai thalassokrasi atau kerap disebut sebagai kekuasaan laut. Barang dagangan termasuk minyak zaitun, anggur, keramik dan juga logam diperdagangkan di sepanjang Laut Aegea dan mitra dagang utama Minoa yaitu Mesir, Timur Dekat dan kepulauan Laut Aegea lainnya. Produksi barang lokal yang menggiat berfungsi sebagai produk Minoa yang terkenal dan dicari seperti keramik yang didesain canggih seperti gaya Kamareswari dan juga marine style serta barang-barang logam, perhiasan, serta tekstil. Barang-barang produksi Minoa utamanya karya seni seperti lukisan fresko dikenal menunjukkan keindahan seni Minoa dan berisi motif alam seperti gambaran bunga, tumbuhan, burung, dan kehidupan laut lainnya. Seni-seni lukisan Minoa juga berisi adegan kehidupan sehari-hari seperti aktivitas berburu, menari, dan juga olahraga. Seni-seni ini dikenal memiliki warna yang cerah serta penggunaan warna merah, biru, kuning, dan putih untuk menciptakan gaya yang dinamis. Pada fase perdagangan ini, istana berfungsi sebagai pusat distribusi ekonomi yang mengelola produksi dan penyimpanan barang-barang. Selain sebagai pusat perdagangan dan pusat perekonomian, Istana Minoa juga berperan sebagai tempat keagamaan di mana agama Minoa bersifat matriarkal dengan pemujaan terhadap dewi-dewi yang melambangkan kesuburan, alam, dan juga perlindungan. Simbol-simbol penting seperti tanduk kesucian, sebuah simbol religius berbentuk tanduk sapi, dan patung Dewi Ular menunjukkan bagaimana perkembangan kepercayaan dalam peradaban Minoa. Meskipun dikenal sebagai peradaban yang relatif damai dan juga makmur, peradaban Minoa pada akhirnya menemui keruntuhan karena serangkaian faktor. Akhir dari periode Istana Baru yang dikenal sebagai masa keemasan peradaban Minoa, nyatanya juga menjadi akhir dari peradaban makmur ini. Peradaban Minoa juga menjadi sebuah pertanda berakhirnya zaman perunggu di wilayah Mediterania. Periode ini berakhir dengan serangkaian peristiwa yang menghancurkan struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Minoa, sehingga peradaban ini tidak pernah pulih sepenuhnya. Faktor utama yang sering dikaitkan dengan keruntuhan peradaban Minoa adalah bencana alam, terutama letusan Gunung Tera yang sekarang lebih dikenal sebagai Gunung Santorini yang terjadi sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Letusan besar ini adalah salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia, serta menyebabkan kehancuran masif di Pulau Santorini sekitar 110 km dari Kreta. Letusan ini sendiri menghasilkan gelombang tsunami besar yang menghantam wilayah pesisir Kreta dan segera menghancurkan pelabuhan dan pemukiman di sepanjang pantai. Populasi di wilayah pesisir segera mengalami penurunan drastis akibat tsunami dan keruntuhan infrastruktur yang berdampak pada perekonomian Minoa. Abu vulkanik pun segera menyebar di wilayah Laut Aegea dan hal ini pun segera merusak pertanian dan menciptakan gangguan ekologis yang sangat signifikan. Kehancuran pelabuhan dan kapal-kapal dagang meruntuhkan ekonomi maritim Minoa yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri. Distribusi makanan pun segera terganggu akibat kerusakan ladang dan jaringan pasokan yang hancur. Setelah dampak letusan Tera yang menghantam sendi-sendi utama peradaban Minoa, segera setelahnya kondisi Minoa menjadi lemah secara militer dan politik yang membuka peluang bagi bangsa Mykenæ dari daratan Yunani untuk menyerang. Sekitar tahun 1450 sebelum Masehi, bangsa Mykenæ menyerang Pulau Kreta dan mengambil alih pusat-pusat penting seperti istana-istana utama, termasuk Knossos yang kemudian digunakan sebagai pusat administrasi mereka. Hal ini ditunjukkan oleh pergeseran budaya seperti munculnya tulisan linear B yang merupakan sistem tulisan Mykenæ yang mengganti sistem tulisan linear A yang merupakan sistem tulisan asli peradaban Minoa. Di bawah pengaruh Mykenæ, budaya Minoa mulai memudar dan kehilangan identitas aslinya, dan bangsa Mykenæ pun segera mengendalikan perdagangan maritim yang sebelumnya dikuasai oleh Minoa. Bencana alam dan invasi pun segera mengganggu jaringan perdagangan Minoa yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka, utamanya perdagangan dengan kawasan lain di Laut Aegea seperti Mesir dan Timur Dekat. Selain itu, kerusakan lahan pertanian akibat abu vulkanik membuat Minoa semakin bergantung pada impor bahan makanan yang sulit dipenuhi akibat gangguan maritim dan cuaca, dan hal ini pun segera mempercepat disintegrasi sosial dan politik di peradaban Minoa. Meskipun sempat berdiri untuk beberapa saat setelah beragam faktor kemunduran, pada akhirnya peradaban Minoa benar-benar mengalami keruntuhan dan menghilang dari catatan sejarah pada sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran total peradaban Minoa adalah gelombang invasi dari kelompok lain, termasuk orang-orang laut atau lebih dikenal dengan Sea People yang menghancurkan sisa-sisa budaya Minoa. Meskipun runtuh, asimilasi budaya Minoa ke dalam peradaban Mykenæ dan kemudian Yunani kuno memasukkan elemen-elemen budaya Minoa seperti seni dan mitos tetap bertahan dalam bentuk yang diserap oleh Yunani.
Di tepian Laut Aegea, di bawah bayang-bayang gunung megah Kreta, peradaban Minoa pernah berdiri sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang gemilang. Mereka adalah pelaut yang tangguh, seniman yang kreatif, dan pembangun yang visioner yang meninggalkan istana-istana megah dan fresko yang berisikan denyut kehidupan. Namun sebagaimana gelombang pasang yang perlahan surut, peradaban ini pun menyerah pada kekuatan alam dan manusia yang melampaui kendalinya. Letusan dahsyat Gunung Tera membawa langit kelabu yang meruntuhkan harapan mereka, sementara tsunami menghapus jejak pelabuhan mereka dari peta dunia. Bangsa-bangsa baru pun datang dengan ambisi dan kekuatan, dan menggantikan Minoa sebagai penguasa laut. Dari reruntuhan Knossos hingga dolmen-dolmen suci di pedalaman, sisa-sisa kejayaan Minoa kini berbicara dalam bisikan angin, menceritakan kisah tentang pencapaian manusia dan kerentanannya di hadapan waktu. Meskipun Minoa lenyap, warisan mereka tetap hidup dalam mitos dan legenda yang membentuk imajinasi dunia barat. Dari labirin Minotaur hingga kebijaksanaan Raja Minos, cerita-cerita ini menjadi penghubung abadi antara masa lalu dan masa kini. Dan dalam seni Yunani, dan dalam seni arsitektur istana, dan bahkan dalam tekad manusia untuk menjelajah dunia, semangat Minoa terus berdetak. Pulau Kreta kini berdiri sebagai penjaga kenangan, membiarkan setiap batu, lukisan dan pecahan tembikar berbicara bagi mereka yang mendengarkan. Dalam keheningan situs-situs purba, satu pesan bergema di antara keheningan situs-situs tersebut, yaitu keagungan mungkin berlalu, akan tetapi jejaknya akan selalu membekas. Minoa dengan segala misteri dan kemegahannya tetap menjadi bintang yang tenggelam di lautan sejarah, namun sinarnya tak pernah benar-benar padam.